Halo Sobat Mama Cerdas, ketemu lagi dengan saya, Dr. Rati Puspita, spesialis anak. Kali ini saya mau memberi sedikit tips dalam membeli makanan atau minuman kemasan untuk anak-anak kita. Satu hal yang paling penting dalam memilih makanan atau minuman dalam kemasan adalah baca komposisi dan nutrition facts-nya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung lihat contohnya ya. Yuk ikut saya. Salah satu hal yang paling sering dibeli oleh moms and dad adalah susu. Yap, anak di atas 1 tahun sudah boleh minum susu UHT. Tapi apakah semua susu kemasan ini merupakan susu UHT? Catatan ini harus dibedakan antara yang susu UHT dengan minuman berbasis susu. Contohnya ini ada tulisannya susu UHT. Ini ada tulisan susu UHT, berarti memang susu UHT. Tapi ada juga yang memang dituliskan seperti ini. Minuman mengandung susu. Atau misalnya ini. Minuman mengandung susu. Sekarang kita lihat yang termasuk susu UHT. Mari kita bandingkan susu full cream dari berbagai merek yang ada. Untuk membandingkan, pertama lihat dulu takaran sajinya. Di sini kita lihat takaran sajinya sama-sama 250 ml. Berarti kedua produk ini bisa dibandingkan. Yang perlu dilihat adalah pertama, kalori dari per takaran saji. Di sini kalorinya ada yang 120, ada yang 150. Moms and dad bisa pilih sesuai dengan kebutuhan anak moms and dad. Kemudian perlu dibandingkan juga adalah jumlah lemaknya, protein, dan jumlah natrium dan potasiumnya atau kalium. Pilihlah yang sesuai dengan kondisi anak dan anjuran dari dokter Anda. Selain susu full cream, susu UHT juga tersedia dalam berbagai rasa. Beberapa anak lebih menyukai varian ini karena rasanya manis. Tapi moms and dad perlu perhatikan kadar gula di dalam susu kemasan ini. Pada contoh ini, kadar gulanya adalah 17 gram, 14 gram, dan 11 gram per 200 ml. Sedangkan asupan gula yang dianjurkan untuk anak adalah di bawah 25 gram per hari. Jadi kalau moms and dad mau memilih susu varian ini, jangan lupa hitung asupan gulanya ya. Yuk kita lanjut lagi. Frozen food juga sering menjadi pilihan moms and dad kalau tidak sempat membuat makanan sendiri di rumah. Sekarang kita lihat yuk apa isinya. Kita ambil contoh nugget ayam ya. Nugget ayam ini sering dijadikan lauk yang berarti menjadi sumber protein bagi anak. Tapi ternyata isinya tidak cuma daging ayam, tapi ada berbagai tepung sebagai bahan pengisi juga. Sedangkan kalau kita membuat nugget sendiri, biasanya kita menggunakan hampir seluruhnya daging dan hanya sedikit tepung untuk merekatkan. Beberapa merek menuliskan berapa persen daging ayam yang terkandung di dalamnya, tapi beberapa merek lain tidak menuliskan berapa persen. Jadi moms and dad bisa perhatikan berapa jumlah protein yang ada di dalam pertakaran saji. Nah, cemilan atau biskuit juga termasuk yang disukai anak-anak nih. Mari kita lihat kandungan gizinya. Saya ambil secara random 2 biskuit yang hampir selalu ada di minimarket maupun supermarket. Kita lihat dulu contoh yang pertama. Di sini takaran sajinya adalah 3 keping. Dapat kita lihat bahwa setiap 3 keping biskuit mengandung kalori sebesar 90 kalori, mengandung lemak sebanyak 4 gram, protein 2 gram, dan gula 3 gram. Sekarang contoh kedua. Kita lihat takaran sajinya juga 3 keping. Setiap 3 keping biskuit mengandung kalori sebesar 140. Kalau kita makan 6 keping berarti sudah hampir 300 kalori. Sebagai perbandingan, kebutuhan energi per hari orang dewasa itu 2000 kalori. Dan jangan lupa lihat kandungan gulanya. Setiap 3 keping saja sudah 11 gram. Kalau 6 keping berarti sudah 22 gram. Terakhir kita intip ya isinya sari buah yang banyak dijual di pasaran.
Banyak moms and dad yang menganggap mengkonsumsi sari buah seperti ini itu sehat karena termasuk buah-buahan. Tapi benar atau tidak ya? Yuk kita lihat. Seperti biasa, kita lihat dulu takaran sajinya. Di sini contohnya takaran sajinya adalah 200 ml. Dapat dilihat di sini bahwa setiap 200 ml sari buah apel ini mengandung 80 kilokalori. Dan untuk nutrisinya ternyata hanya terdiri dari gula sebanyak 17 gram dan natrium. Tidak seperti buah potong yang menjadi sumber serat bagi kita, ternyata sari buah seperti ini tidak mengandung serat makanan. Nah, udah tahu kan sekarang? Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memilih makanan dengan lebih bijak. Oke, sampai di sini dulu ya. Simak terus pengetahuan-pengetahuan soal kesehatan anak di channel YouTube saya. Jadilah mama cerdas untuk anak-anak kita. Dadah!